Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Septianingsih. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang ini menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim yang berkuasa tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Daulah ini berkembang selama 2 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan, meminta Iran dan kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang disebut Amir atau Sultan. Selain itu, kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas, meliputi Maroko, Mesir, Syria, Irak, Turki, dan India. Mereka disatukan dengan bangsa Semit, kecuali Islam. Pada waktu itu, tidak ada kesadaran yang merajut elemen-elemen yang bermacam-macam. Keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi. Saat ini banyak bertempat tinggal di timur laut Tikrit. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan budaya Timur Tengah. Pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki dan Mamluk di Mesir, pada pertengahan abad ke-13. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tidak dapat disaingi. Namun kemudian Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, mengaku keturunan anak perempuan Nabi Muhammad SAW dan mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di Afrika Utara. Dan Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi. Saat ini banyak bertempat tinggal di timur laut Tikrit. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinannya gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan budaya Timur Tengah. Pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki dan Mamluk di Mesir, pada pertengahan abad ke-13. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tidak dapat disaingi. Namun kemudian Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, mengaku keturunan anak perempuan Nabi Muhammad SAW, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di Afrika Utara. Selanjutnya, menuju puncak keemasan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khalifah sebelumnya, yaitu Bani Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad
Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas rahimullah. Pola pemerintahan yang ditetapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 750 Masehi. Selanjutnya diganti oleh Abu Ja'far al-Mas'ud dari tahun 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij Syiah. Untuk memperluas kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkan. Abdullah bin Ali dan Safa bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri, yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelum di Syriah dan Mesir dibunuh. Popularitas Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimullah dari tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Selanjutnya, pengaruh Mamluk. Kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah yang pertama kali mengorganisasikan tentara-tentara budak yang disebut Mamluk pada abad ke-9. Dibentuk oleh Al-Ma'mun, tentara-tentara budak ini didominasi oleh bangsa Turki, tetapi banyak diisi oleh bangsa Berber dari Afrika Utara dan Slav dari Eropa Timur. Bagaimanapun, tentara Mamluk membantu Bani Abbasiyah. Bani Mamluk berhasil berkuasa, yang pada mulanya mengambil inisiatif merebut kekuasaan kerajaan Ayyubiyah, yang pada masa itu merupakan kepanjangan tangan dari Khalifah Bani Abbasiyah. Walaupun berkuasa, Bani Mamalik tetap menyatakan diri berada di bawah kekuasaan simbolik kekhalifahan, di mana Khalifah Abbasiyah tetap menjadi kepala negaranya. Selanjutnya, faktor Bani Buayyih. Faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan dengan memberikan jabatan tetap dipegang oleh Bani Abbasiyah, sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti kecil yang merdeka. Di antara faktor lain yang menyebabkan pecah politik Bani Abbasiyah menurunnya adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama di awal berdirinya. Yang selanjutnya, pengaruh Bani Seljuk.
Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Buayi ke tangan Bani Seljuk atau Salajikoh Al-Kubro atau Seljuk Agung, posisi dan kedudukan Khalifah Abbasiyah sedikit lebih baik, paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan. Bahkan, mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni yang dianut oleh mereka. Selanjutnya, masa kemunduran. Faktor-faktor yang penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada masa ini, sehingga banyak daerah yang memerdekakan dirinya, yaitu yang pertama, dengan profesionalisasi bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan sedikit. Sementara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup dan tidak memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Yang ketiga, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.